Nama saya Mega. Nama saya Hali. Nama saya adalah Hizkia. Nama saya Bapak Ngatemin. Bapak Dano. Bapak Eko Sulistiono. Joel. Kelahiran Sidoarjo. Umur saya 46 tahun. Pekerjaan saya di sini tukang kebun. Sehari-hari nyapu, ngepel, dan bersih-bersih sebagainya. Dan security di sekolah itu yang tinggi itu. Pekerjaan driver. Saat ini saya adalah mahasiswa di STT Aletheia. Saya hanya seorang ibu rumah tangga. Jadi suami saya itu dosen di Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Jadi saya hanya mendampingi suami saya sebagai ibu rumah tangga. Joel umur berapa? 8. Saya mengajar sebagai dosen di sebuah sekolah tinggi di Lawang. Joel, kalau boleh tahu Joel sekarang kelas berapa? Kelas 3. Senang karena padahal masih pandemi COVID masih tetap masih bisa dekat dengan beberapa teman-teman. Sepanjang tahun 2021 ya memang karena kondisi lagi pandemik ya. Jadi ini memang tahun yang berbeda dibanding tahun sebelumnya. Jadi memang kami lebih banyak di rumah. Tapi banyak hal yang karena kami tinggal di dalam kampus dari Aletheia, jadi banyak hal yang menyenangkan yang kami alami bersama dan ya luar biasa ya penyertaan Tuhan. Jadi kami bisa terus tetap berkarya di sini. Bagi saya adalah banyak problem, jadi membosankan di rumah terus. Kalau di dalam 2021 ini kadang-kadang ya senang, kadang-kadang juga susah. Susahnya kalau si keluarga ada yang sakit, ada yang susah gitu. Dan senangnya juga keluarga dan di sini juga sehat semua, gitu senang. Masalah pekerjaan lancar, keluarga juga lancar. Ya dinikmati aja. Oh, iya. Baik-baik saja, nggak ada kendala itu. Ya. Selama 1 tahun ini keterbatasan kita dalam bergerak yaitu tidak sering keluar dari rumah. Kesulitannya yang ada di sini, yang ada di TA ini, kesulitannya kalau banyak pekerjaan dan bagi tugas, itu yang ada di sini. Dan juga kesulitan yang di keluarga, apabila kebutuhan keluarga mendesak itu. Selama 2021 masa COVID ini nggak ada kesulitan. Jarang jemput soalnya. Kesulitannya ya karena khususnya saya punya 2 orang anak dan karena situasi pandemi seperti ini jadi mereka juga harus online, di mana saya dituntut untuk terus mendampingi mereka. Jadi mereka juga saya harus tetap terus menjaga supaya mereka seimbang ya antara belajar dan juga bermain. Nah itu kesulitan di dalam rumah. Sementara di luar kesulitannya ya kita harus membatasi jarak terus, sementara ingin rasanya kita berkumpul tapi harus tetap jaga jarak. Nah itu yang menjadi kesulitan di tahun ini ya. Kesulitannya tentunya pandemi tadi karena kita kan PPKM, jadi kita dikurung di rumah seperti kita tidak mempunyai kebebasan. Jadi kesulitannya tentu kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Karena kita masih harus menghadapi pandemi corona, jadi dengan kesadaran diri kita juga membatasi diri untuk mengurangi keluar, apalagi ke tempat-tempat yang acaranya ramai. Kesulitannya karena tidak bisa bermain dengan teman seperti biasa pandemi COVID. Itu aja sih sama. Masalah kesulitan untuk tahun ini saya kira nggak ada sama sekali.
Enggak ada, lancar-lancar aja. Oh, kalau kesenangan tentunya itu pasti kalau para laki-laki pasti ya bermain game, karena sepanjang hari pasti kebanyakan pasti menghabiskan untuk bermain video game. Jadi ya tentu kesenangannya hanya untuk bermain HP sepanjang hari. Nah, ngantar mahasiswa, ngantar dosen itu aja. Kalau yang senang kayak yang ada di tahun 2021 ini, semuanya sehat-sehat saja, aman, dan tidak ada halangan apapun. Jadi semuanya baik ya Pak ya? Semuanya baik. Oke, Tuhan. Sebenarnya di dalam pekerjaan ini memang ya nomor satu nggak ada kendala ya. Terus yang kita hadapi biasa-biasa aja, cuma santai-santai, mahasiswanya baik-baik juga. Nah, itu yang buat kita senang. Kesenangannya yaitu justru di balik kesulitan yang saya alami di mana anak-anak harus bermain dan saya harus bermain, justru di situ saya melihat banyak kemajuan pesat yang dialami anak-anak saya, karena saya dampingi terus, kami juga semakin akrab dan dekat, dan itu sangat menyenangkan. Dan kemudian saya kan juga tinggal di lingkungan kampus di mana mahasiswa juga tetap tinggal di dalam, jadi kami masih tetap bisa berkumpul walaupun tetap memakai masker seperti itu, dan itu luar biasa deh. Justru mahasiswa nggak bisa keluar, kami bisa berkumpul dan kami bisa merasakan kebersamaan, dan itu satu hal yang sangat menyenangkan. Ada beberapa minggu yang lalu di belakang rumahku kita sempat ada bakal-bakal makan-makan sambil bermain game. Setelah itu bermainnya saking lamanya sampai jam 12-an. Akhirnya selesai, semuanya pergi, terus tidurnya. Itu momen apa? Christmas. Oh. Lebih dekat Christmas. Lebih banyak berdiam diri, lebih banyak di rumah, mengerjakan hal-hal yang utama saja. Karena COVID, jadi semua ketakutan, nggak ada yang berani keluar. Masalah kecewa, Iya, Bapak pernah alami. kalau masalah kecewa tuh nggak pernah. Cuma di bulan April kemarin itu saya sempat sakit gitu aja, dengan sempat sakit. Kerjaan apa ya? Kayak nggak ada, terus gini aja, dinikmati aja. Oh ya, kalau yang kecewa di tahun 2021 ini, apabila teman-teman itu tidak ada yang membantu pekerjaan saya. Karena keterbatasan kita dalam bergerak, maka mau tidak mau kita dalam tanda petik ya mengurung diri begitu. Mengurung diri, jadi sulit untuk kemana-mana. Untuk ada hal-hal yang misalnya penting pun kita harus sangat membatasi diri. Nah, itu jadinya sulit untuk berkumpul dengan orang-orang. Hal yang mengecewakan yaitu kadang-kadang ya memang kita harus maklumin ya, ada kebijakan-kebijakan yang membuat kita jadi serba salah. Di satu pihak karena kondisi online dan kita tidak boleh saling dekat, juga anak-anak nggak boleh sekolah, tapi di sisi lain sekolah juga kadang mengharuskan mereka masuk untuk hal-hal tertentu, dan itu membuat kita khawatir. Nah, sementara di kampus juga kita harus jaga jarak, tapi sementara kami juga tahu ada mahasiswa yang merasa mungkin sepi dan ingin didampingi. Nah, itu yang membuat kadang-kadang sedih dan kecewa ya, karena saya ingin melakukan sesuatu tapi selalu ada batasan. Terpisahnya jarak kita dengan orang lain. Jadi ya karena terpisahnya itu ya mungkin ada sedikit kecewa, tapi ya nggak masalah sih, karena zaman sekarang kita kan sudah punya handphone, jadi nggak masalah, masih bisa bertemu lah walaupun nggak tatap muka. Okay? Jadi kayak long distance gitu ya bro ya. Oh, iya. Oke. Dengan kita mengurangi berpergian, berarti banyak waktu di rumah mengerjakan hal-hal yang penting dan utama, dan tentunya di situ kita bisa banyak merefleksi tentang hidup kita sendiri selama kita jalanin sampai dengan saat ini.
Dan dengan adanya pandemi corona ini, kita melihat lagi pada diri kita sendiri, apa sih sebenarnya hal yang terpenting dalam kehidupan kita masing-masing. Saya bersyukur karena kan dulu COVID naik terus sampai jadi sangat parah. Sekarang COVID sudah berkurang. Kalau COVID sudah berkurang, terus Joel bisa merasakan apa? Sudah nggak sepi. Apa ya? Ya gini aja ya, apa lagi? Yang disyukuri ya apa ya di sini, di kampus ini ya apa ya gak ada ya yang disyukuri, ya begini aja. Soalnya masa-masa COVID-19 ini apa ya? Kerjaan lancar gitu. Ya pekerjaan pasti lancar. Oke Pak. Yang saya paling syukuri adalah dalam situasi apapun Tuhan selalu memberikan yang terbaik ya, dan apapun yang saya kerjakan walaupun itu hal kecil, hanya sebagai ibu rumah tangga, hanya sebagai istri yang selalu support suami, tapi Tuhan menyediakan berkat-berkat yang luar biasa ya. Banyak sih yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sukacita itu selalu ada, dan saya bersyukur bisa merasakan penyertaan Tuhan selalu. Disyukurinya ya, mungkin banyak bansos dari pemerintah, jadi kekurangan masyarakat tuh sedikit terbantu, tapi ya tentunya bukan semuanya bisa disyukuri karena ya kan masa-masa sulit ini. Oke, itu aja. Saya sekeluarga diberikan kesehatan, nggak ada masalah, baik-baik aja, rezeki lancar, itu aja. Kalau yang saya syukuri di pada tahun ini, kita bisa berkumpul kepada rekan-rekan dan juga keluarga, dan juga kepada Tuhan kita diberi umur yang panjang. Saya memilih kata sukacita. Gak menyenangkan. Membingungkan. Ya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahagia semua. Wah, bahagia. Oke. Berefleksi mungkin. Iya, Berefleksi. Wah ya seperti apa ya, Satu lebih kata baik, 2021. lebih maju lagi. Harapan saya sih, saya hanya ingin terus bisa jadi berkat ya, itu aja. Mungkin berkurangnya pandemi lalu tetap semangat lah di tahun 2022. Menjadi siswa yang baik dan berada dengan dia. Harapannya di tahun 2022 saya harus lebih baik dengan di 2021, harus lebih baik, itu aja. Semua dilancarkan, baik rezeki, itu aja. Nah, kalau harapanku tahun 2000 ke atas ini, semoga kita bisa berkumpul lagi kepada rekan-rekan atau teman-temanku yang ada di sini atau di luar sana. Semoga diberi panjang umur, kita bisa bertemu lagi. Ya lebih baik dari tahun 2020, kita lebih baik ya, semoga lancar semua kerjaan, istri, kerja. Tahun mendatang tentu kita berharap bisa bergerak lebih leluasa, artinya keluar tengah-tengah masyarakat walaupun masih kita dibayangi oleh pandemi. Tapi dari hal itu, dan setelah melewati 2 tahunan ini, kita akan menatap ke depan. Tentu juga ketika kita terjun dalam masyarakat, kita tidak lagi secara sembrono, tapi kita melakukan hal-hal yang penting di tengah-tengah kerumunan atau kumpulan-kumpulan, kelompok-kelompok dimanapun, ya baik itu di keluarga sendiri, di tetangga, sanak famili, ataupun dalam organisasi-organisasi yang lebih besar. Kita akan memaknai semua acara-acara itu dengan cara berpikir yang baru, artinya tidak hanya sekedar ikut
doang. Oke Pak. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih Pak Ali. Ya, oke. Ya. Thank you. Oke. Saudara, dari cerita pengalaman orang-orang yang telah kita lihat tadi, dengan latar belakang yang berbeda-beda, kita melihat bahwa setiap orang memiliki ceritanya masing-masing di sepanjang perjalanan hidup mereka di tahun 2021. Ada orang yang merasakan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Mereka harus bergumul dengan rasa sepi karena tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang dikasihi. Ada juga yang terus bergumul dengan berbagai macam krisis yang mereka hadapi selama masa pandemi ini. Mereka bergumul dengan krisis ekonomi, mereka juga bergumul dengan krisis kesehatan dan berbagai macam masalah yang lainnya. Sehingga ketika mereka bergumul di dalam krisis-krisis itu, pada akhirnya selama tahun ini mereka banyak merasakan tekanan yang begitu besar dan hati mereka begitu menderita. Namun saudara, ada juga di antara mereka yang melihat dengan cara pandang yang berbeda mengenai tahun ini. Mereka merasakan bahwa tahun 2021 adalah tahun yang sangat membahagiakan, adalah tahun yang membawa satu sukacita yang besar, adalah tahun yang menyadarkan mereka bahwa Tuhan mempunyai anugerah yang terlalu besar di dalam kehidupan mereka. Kenapa mereka berpikir begini? Adalah ketika mereka melewati setiap masalah-masalah itu, penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang telah dirasakan sepanjang 2 tahun belakangan ini, walaupun pandemi terus membuat mereka mengalami begitu banyak keterbatasan. Saudara, saya tidak tahu selama 2 tahun ini pergumulan apa saja yang telah saudara-saudara lewati. Mungkin cerita saudara lebih berat daripada orang-orang yang telah kita lihat tadi. Saudara harus bergumul ketika ingin kuliah namun terhambat. Mungkin saudara harus bergumul ketika kehilangan papa dan mama atau orang-orang yang selama ini hidup dan saudara kasihi dengan sepenuh hati. Tetapi seperti pengalaman orang-orang yang telah kita lihat, bahkan juga pengalaman setiap orang-orang Kristen di segala zaman, ketika di dalam masalah sekalipun, penyertaan Tuhan selalu nyata bagi kita semua ketika kita memfokuskan hidup dan diri kita sepenuhnya hanya bagi Tuhan. Nah, karena itu saudara, marilah saat ini saya mengajak kita semua lebih fokus lagi, belajar untuk melihat mata kita semuanya dituju pada Tuhan. Agar ketika dalam melewati masalah demi masalah hidup kita, kita boleh yakin bahwa seperti penyertaan Tuhan di masa lalu, Tuhan akan terus menyertai kita melewati masa-masa yang akan datang. Di akhir tahun 2021 ini, marilah kita merefleksikan kembali hidup kita. Sehingga ketika kita merefleksikan itu, kita boleh merenungkan juga tentang kehadiran Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam setiap masalah-masalah kita. Tuhan yang datang, Tuhan yang menyertai kita, tema Immanuel di dalam Natal, betul-betul kita rasakan juga sepanjang tahun ini. Karena itu saudara, biarlah dengan meyakini akan penyertaan Tuhan, kita boleh melihat hari depan dengan penuh harapan. Seperti kesaksian di dalam Ibrani 13 ayat 5 saudara. Di situ Tuhan berfirman bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu menyertai kita, bukan hanya di sepanjang tahun 2021, bahkan dalam sepanjang waktu-waktu kehidupan kita, sejak kita dari kandungan sampai hari ini, bukti penyertaan Tuhan
telah nyata bagi kita. Karena itu, marilah kita menatap tahun yang baru dengan hati dan kehidupan yang fokus pada Tuhan. Mungkin di tahun ini kita banyak kali merasakan kesepian, kita merasakan kesendirian ketika orang-orang yang kita andalkan justru tidak mendampingi kita di momen-momen yang kita butuhkan. Tapi di saat itu, kasih Tuhan nyata di kehidupan kita. Kehadiran Tuhan menghibur hati kita, menguatkan kita, dan menopang kita. Biarlah topangan, penyertaan, dan penghiburan dari Tuhan juga terus kita andalkan untuk tahun 2020. Mari hidup bersama dengan Yesus, sahabat kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.